Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA, yang hari ini insyaallah Ustaz akan membahas tentang sistem pencernaan. Ya. Sistem pencernaan, makanan sebagai sumber energi bagi tubuh sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa dan selanjutnya mengalami katabolisme, menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa dan selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon mengatur kadar gula darah dalam darah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hormon insulin dihasilkan oleh pankreas, berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal, berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Proses pencernaan karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, lalu diproses di dalam lambung. Nah, proses makanan dalam mulut akan mengubah amilum menjadi maltose, yaitu dengan bantuan enzim tialin. Di lambung, amilum juga akan diubah menjadi maltose. Setelah masuk ke lambung, makanan akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari, yaitu bentuk amilum diubah menjadi maltose dengan bantuan enzim amilase. Ya. Setelah itu masuk usus halus, dilanjutkan dalam usus halus itu diubah maltose menjadi glukosa plus glukosa, sukrosa diubah menjadi fruktosa dan glukosa, galaktosa diubah menjadi glukosa. Ya, setelah di hati diubah menjadi dalam bentuk baik bentuk pati, glukosa, gula dan sebagainya. Kedua, pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi atau diserap melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan.
Sebagian lagi mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung nitrogen di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Cermati skema berikut untuk dapat memahami proses metabolisme protein dalam tubuh. Ya. Ini prosesnya pencernaan protein yang terjadi di dalam tubuh. Kalian bisa lihat dan kalian baca ya. Berikutnya, protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa lain, pengurai protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni. Dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Akibat kekurangan protein. Kekurangan protein pun tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar atau hunger edema atau HO. Ada 2 bentuk busung, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Perhatikan gangguan pertumbuhan yang terjadi pada penderita kwashiorkor dan marasmus. Ya, berikut gambarnya. Itu yang A, yang perutnya buncit itu namanya kwashiorkor, dan yang terlihat di gambar B ya adalah busung maramus. Pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangka kiri. Nah, berikut proses pencernaan lemak yang terjadi di dalam tubuh. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 atau karbon dioksida yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Berikut rangkuman pembelajaran IPA. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi memiliki berbagai bentuk seperti energi potensial, kinetik, dan mekanik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi dan strukturnya. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi yang diklasifikasikan menjadi sumber energi yang terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. 6. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lain, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang banyak tersusun oleh unsur-unsur karbon. Unsur yang terdapat dalam karbohidrat adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang juga mengandung fosfor dan sulfur. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain protein hewani,
yaitu daging, ikan, telur, susu, dan keju, protein nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Peran lemak adalah menyediakan energi, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain lemak hewani, yaitu keju, susu, daging, dan ikan basah. Sedangkan lemak nabati, kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Berikutnya adalah transformasi energi dalam sel terjadi dalam bentuk transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Dan yang terakhir adalah metabolisme, adalah proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian, disintetis atau dikatabolisme seperti respirasi. Demikian rangkuman pembelajaran selama kuartal kedua. Coba kalian nanti pelajari kembali, kalian lihat kembali. Insyaallah pekan depan kita akan melaksanakan ujian atau evaluasi harian. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.